JHT tidak bisa dicairkan ketika buruh ter-PHK, harus menunggu usia pensiun, maka buruh tidak punya pendapatan ketika dia ter-PHK. JHT adalah andalannya. Tidak masuk akal keputusan Menteri Tenaga Kerja ini. Wacana penundaan pemilu 2024, Pak Prabowo Subianto menyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita serta merawat demokrasi kita yang sehat. Sesuai dengan mekanismenya, DPR dan pemerintah sudah menyepakati. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Nasib Jokowi akan seperti Soeharto. Persatuan Aktivis 98 mengancam akan demo besar-besaran. Aktivis 98 tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Karena itu, jika masa jabatan Presiden diperpanjang, Persatuan Aktivis 98 yang tergabung dalam gerakan jaringan progresif JP98 Bandung bakalan demo besar-besaran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator JP98 Zainal Mokhtakin kepada redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 23 Maret. Jika konsolidasi elit berhasil mendorong peluang penundaan pemilu, maka elit dan juga rezim politik akan berhadapan dengan kita yang akan turun ke jalan. Begitu ujarnya. Karena itu JP98 meminta para elit politik yang mewacanakan hal tersebut untuk berpikir ulang. Kami menghimbau rezim saat ini untuk berpikir ulang tentang rencana tersebut karena berhadapan dengan rakyat. Ia juga mengatakan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan juga memperpanjang masa jabatan presiden. Seluruh masyarakat Indonesia menolak usulan ataupun wacana pada segelintiran elit politik itu. Pasalnya, lanjut Zainal, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketetapan yang telah ditetapkan konstitusi negara. Kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar, batas paling lama menjadi presiden ya 2 periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi. Sebelumnya diketahui, Caimin alias Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi juga diperpanjang. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro. Saya usulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden. Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID-19. Menurut Muhaimin, momentum itu tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik. Lebih buruk dari Orde Baru, Gede Siriana pun mengatakan bahwa 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan sudah bentuk dinasti. Pemerintahan Joko Widodo dipandang jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan era Soeharto alias era Orde Baru. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies atau Infus, Gede Siriana Yusuf saat menjadi narasumber di acara diskusi obrolan bareng Bang Ruslan bertajuk KKN+D dan dampak besarnya yang digagas oleh Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 30 Maret yang lalu. Dalam acara ini, Gede menampilkan sebuah bagan terhadap KKN+D, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme plus dinasti. Menurutnya, dirinya melihat sebuah fakta bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan 2020, sebanyak 141 kepala daerah terjerat kasus korupsi, 120 yang ada di antaranya bupati wali kota dan 21 gubernur. Artinya di sini korupsi di era reformasi justru semakin parah. Mengapa semakin marah? Karena dia melahirkan dinasti. Dinasti sendiri menurut Gede juga bisa terbentuk apabila sudah terjadi akumulasi aset harta dari korupsi. Nah, kemudian itu kenapa di era reformasi justru melahirkan dinasti. Artinya, korupsi jalan terus melahirkan akumulasi aset. Akumulasi aset ini digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti ini akan menghasilkan lagi atau melahirkan kembali korupsi yang maha dahsyat. Sehingga Gede berkesimpulan bahwa era reformasi khususnya di pemerintahan Jokowi
jauh lebih buruk dibandingkan dengan pemerintahan era Soeharto. Bisa dilihat, 6 tahun kepemimpinan pemerintah Soeharto itu belum ngapa-ngapain, belum ada kasus korupsinya, belum ada dinastinya. Tapi di era pemerintahan 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsinya merajalela dan dia sudah membentuk dinasti. Anak dan mantunya sudah bisa tampil. Padahal kalau dia bukan anak presiden atau mantu presiden itu mungkin saja siapa yang mau pilih. Demikian kata Gede. Persoalan korupsi yang melibatkan pejabat negara saat ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies Gede Sriana Yusuf saat berbincang pada dialog virtual dengan tema KKN+D dan dampak besarnya, di mana digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL. 6 tahun kepemimpinan Soeharto dia belum ngapa-ngapain, belum ada dinasti, tapi 6 tahun Jokowi berkuasa, korupsi merajalela dan dia sudah bentuk dinasti. Anak mantunya jadi kepala daerah. Gede juga menjelaskan, secara umum persoalan korupsi di era reformasi saat ini menunjukkan indikasi yang semakin parah. Hal ini terjadi karena adanya upaya-upaya penguasa untuk melahirkan dinasti dengan memanfaatkan akumulasi aset dari hasil korupsi. Akumulasi aset digunakan untuk membentuk dinasti, dan dinasti melahirkan kembali korupsi yang dahsyat. Dalam kondisi seperti ini, seharusnya sudah ada perlawanan dari masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa. Sayangnya menurutnya masyarakat juga sudah dibuat untuk bermental koruptif. Mental koruptif ini terlihat saat pemilu yang mahal. Di sana ada jual beli suara. Ini juga yang membuat masyarakat kurang mendapat penolakan terhadap pelaku korupsi. Begitu pungkasnya. Era Joko Widodo memang lebih buruk daripada Orde Baru, seperti pertumbuhan ekonomi maupun demokrasi. Jokowi menggunakan politik Solo yang memanipulasi secara halus. Soeharto politik Jogja memanipulasi rakyat halus juga, tapi lebih gaya Solo lebih tidak kelihatan. Begitu kata aktivis politik sekaligus pemerhati budaya Ki Gendeng Pamungkas, seperti dikutip dari media Suara Nasional. Menurut Ki Gendeng, era Jokowi rakyat makin sengsara. Iuran BPJS akan dinaikkan, kebutuhan bahan pokok naik. Di era Orba masih ada subsidi untuk rakyat kecil. Kata Ki Gendeng, rezim Jokowi ini juga membungkam mahasiswa. Apalagi ada undang-undang yang akan disahkan terkait penghinaan terhadap presiden. Ia mengatakan Jokowi bukan orang kuat sehingga muncul banyak kekuatan yang membuat pemerintahan Jokowi terombang-ambing. Soeharto kuat, bisa mengambil kebijakan, semua setuju semua. Begitu pungkasnya.